Mungkin dari bangun tidur sampai tidur lagi ada ribuan kalimat yang muncul dalam kepala. Aduh, aku telat lagi deh. Aduh, aku ceroboh. Masa sih gitu aja nggak bisa? Kenapa sih? Aku selalu aja kayak gini. Aku kayaknya nggak secantik dulu deh. Aduh, aku kayaknya nggak bisa jadi ibu yang baik. Gagal lagi. Hai, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya Bunda Nagara, founder dari Sekolah Keluarga Indonesia. Udah nonton belum tayangan sebelumnya? Di sebelumnya, kita mempelajari bagaimana caranya agar kita tidak terlena dengan kesalahan masa lalu. Dan hari ini, kita akan belajar bagaimana caranya berhenti menjadi musuh bagi diri sendiri. Aku akan coba dari sebuah kalimat yang bisa jadi menampar teman-teman semua. Dan mungkin teman-teman gak akan setuju sama kalimat aku ini. Tapi dengerin sampai selesai. Banyak orang yang menjadi korban dari masa lalunya. Korban kekerasan seksual, korban pelecehan, trauma, inner child, pengkhianatan, penolakan, dan semua itu nyata. Kita nggak bisa nganggap semua itu sepele. Tetapi ada satu hal yang terjadi setelah itu tanpa kita sadari. Seringkali kita mengambil alih pekerjaan orang yang sudah menyakiti kita. Kalau dulu ada orang lain yang mengatakan, kamu tuh bodoh. Sekarang kita mengatakannya pada diri sendiri. Kalau dulu ada orang yang mengatakan, kamu tuh gak akan berhasil. Sekarang setiap kali gagal, kita seringkali ngomong ke diri kita sendiri. Tuh kan, bener kan? Kamu emang gak bisa, kamu emang gagal. Kalau dulu ada orang yang membuat kita merasa tidak berharga, hari ini kita melanjutkan pekerjaannya. Bukan mereka lagi yang melukai kita, tetapi kita sendiri. Dan ironisnya, tanpa sadar, kita sering banget ngelakuinnya. Ayo, ngaku. Saya ingin bertanya ke teman-teman semua di sini, siapa yang setiap hari lebih sering ngobrol dengan diri kita? Suami? Anak? Mertua? Menantu? Atasan? Bukan mereka semua. Jawabannya adalah diri kita sendiri. Mungkin dari bangun tidur sampai tidur lagi ada ribuan kalimat yang muncul dalam kepala. Aduh, aku telat lagi deh. Aduh, aku ceroboh. Masa sih gitu aja nggak bisa? Kenapa sih? Aku selalu aja kayak gini. Aku kayaknya nggak secantik dulu deh. Aduh, aku kayaknya nggak bisa jadi ibu yang baik. Gagal lagi. Pertanyaannya, kalau kalimat tadi itu diucapkan oleh orang lain kepada kita, apakah kita akan betah tinggal di dekat orang tersebut? Aku rasa kayaknya enggak deh. Mungkin kita akan menjauh, mungkin kita akan berkata, orang ini tuh toksik banget ya. Tetapi yang paling menyedihkan, orang toksik itu ternyata hidup di dekat kita. Di kepala kita sendiri, ya, dia adalah diri kita sendiri. Dan karena suara itu berasal dari diri kita menganggap bahwa itu adalah kebenaran. Padahal belum tentu. Dalam psikologi ada istilah self-talk. Self-talk adalah percakapan yang berlangsung terus-menerus di kepala kita. Semua orang mengalaminya. Masalahnya bukan ada atau tidak ada self-talk, tapi percakapan apa yang ada dalam self-talk tersebut? Apakah ia membantu kita bertumbuh atau justru malah membuat kita semakin terpuruk? Penelitian menunjukkan bahwa cara seseorang berbicara kepada dirinya sendiri itu berpengaruh terhadap stres, kepercayaan diri, kemampuan bangkit setelah gagal, bahkan kesehatan mentalnya. Karena otak kita tidak hanya mendengar kata-kata dari orang lain. Otak juga mendengar ucapan-ucapan yang sering kita ungkapkan kepada diri sendiri. Dan semakin kalimat itu diulang, semakin otak mempercayainya. Makanya, hati-hati dengan kalimat yang sering kamu ungkapkan untuk dirimu sendiri. Aku memang bodoh. Aku selalu gagal. Aku memang tidak pantas untuk dicintai. Lama-lama kalimat itu bukan lagi sebuah pendapat,
tapi menjadi sebuah identitas. Ada seorang peneliti namanya Kristin Neff. Beliau memperkenalkan tentang self-compassion. Banyak orang yang salah paham tentang self-compassion ini. Mereka menganggap bahwa self-compassion adalah memanjakan diri, mencari alasan, atau tidak mengakui kesalahan. Padahal bukan. Self-compassion adalah mengajak kita melakukan 3 hal ini. Yang pertama, self-kindness. Belajar berbicara kepada diri sendiri dengan lebih ramah ketika melakukan kesalahan. Bukan berarti tidak mengakui kesalahan, tapi tidak menambah hinaan ketika kita melakukan hal tersebut. Yang kedua, common humanity. Menyadari bahwa gagal adalah bagian dari diri manusia. Tidak ada orang yang hidup tanpa melakukan kesalahan. Kalau hari ini kita pernah salah, kita melakukan kesalahan, itu tidak otomatis membuat kita menjadi manusia yang buruk. Itu membuat kita jadi manusia. Dan yang ketiga adalah mindfulness. Berani melihat kenyataan dengan apa adanya. Tidak menyangkal kesalahan, tetapi juga tidak membesar-besarkannya. Melihat kesalahan dengan cara yang jernih, bukan dari kacamata rasa malu. Nah, disinilah aku pingin ngajak sahabat sekolah keluarga semua untuk membedakan 2 hal ini. Ada kalimat yang mendorong kita untuk bertumbuh, dan ada kalimat yang menghancurkan kita. Misalnya, aku gagal presentasi hari ini. Kalimat ini masih membuat kita belajar. Tapi kalau berubah menjadi aku memang orang yang gagal, sekarang identitas kita yang diserang. Padahal satu presentasi yang gagal itu tidak bisa mendefinisikan keseluruhan hidup seseorang. Begitu juga dengan kesalahan yang terjadi di rumah tangga. Satu keputusan yang buruk itu adalah bagian dari cerita hidup kita, bukan keseluruhan identitas kita. So, hari ini aku pingin ngajak teman-teman semua untuk melakukan latihan sederhana ini. Mulai hari ini, setiap kali kita menangkap self-talk di dalam kepala kita yang menghancurkan diri kita, berhenti sejenak. Lalu tanyakan, kalau sahabat terbaik kita melakukan kesalahan, apakah kita akan berbicara kepadanya dengan kalimat tersebut? Kalau jawabannya tidak, mengapa kita merasa pantas mengatakannya kepada diri sendiri? Coba ubah dari kata aku bodoh menjadi aku belum tahu dan aku masih bisa belajar. Dari aku gagal menjadi hari ini aku gagal. Tetapi kegagalan ini tidak bisa menentukan masa depanku. Dari kata aku ibu yang buruk menjadi hari ini aku memang melakukan kesalahan sebagai seorang ibu, tapi besok aku akan mencoba memperbaikinya. Kelihatannya sederhana ya, tetapi cara kita berbicara pada diri sendiri itu perlahan akan menjadi cara kita memandang diri sendiri. Dan cara kita memandang diri sendiri akan mempengaruhi cara kita menjalani hidup. Sampai bertemu di episode berikutnya. Salam hangat dari Sekolah Keluarga Indonesia.